Untuk membahas langkah Presiden Prabowo dalam pemberantasan narkoba guna mewujudkan Asta-Cita, telah bergabung bersama kita narasumber istimewa kita pemirsa Ketua Umum Gerakan Anti Narkoba Granat, Henry Yosodiningrat. Selamat malam Pak Henry. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Pak, 214,84 ton nilainya mencapai 29,37 triliun rupiah dipimpin langsung Presiden Prabowo untuk memusnahkan narkoba sebanyak itu barang buktinya Pak. Apa makna dari ini semua kalau menurut Pak Henry Pak? Artinya Polri dalam hal ini bekerjasama dengan polda-poldanya di seluruh Indonesia, antara lain beberapa polda yang tadi disebutkan yang berhasil mengungkap itu bisa menyelamatkan hampir 2 kali jumlah penduduk negeri ini. Jadi jangan kita lihat dari nilai rupiah dari harga narkoba sebanyak itu, tapi berapa banyak manusia yang bisa diselamatkan. Jadi kalau penduduk Republik ini hanya 270 sekian juta orang, itu bisa 2 kali lipat dari jumlah penduduk kita. Apa yang membedakan keseriusan Presiden Prabowo saat ini sehingga ini menjadi solusi besar petugas untuk bisa memusnahkan narkoba yang sampai saat ini benar-benar mengkhawatirkan Pak Henry? Ya, karena perhatian Presiden yang sedemikian sungguh-sungguh dan dengan perintah khusus yang disampaikan kepada Kapolri, tentunya ini salah satu hal yang membuat Kapolri sedemikian serius dan bersungguh-sungguh. Artinya semua ini juga berpulang kepada kesungguhan dari kepala negara, kepala pemerintahan kita. Tadi Anda menyaksikan langsung ya, pesan apa yang disampaikan Presiden Pak Henry kepada Polri? Karena saya dengar juga ingin agar masyarakat bisa terlibat langsung untuk bisa membantu petugas untuk bisa mengatasi narkoba ini. Tentunya Polri sendiri tidak bisa bekerja sendiri tanpa keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat. Ya. Dalam hal ini setidaknya masyarakat memberikan informasi itu satu. Ya. Kemudian masyarakat juga mensosialisasikan kepada warga masyarakat yang lain untuk pencegahan. Karena kalau kita berhasil mencegah penyalahgunaan, meskipun narkoba dimasukkan lebih banyak dari yang sekarang dimusnahkan, ya, nggak ada masalah dalam tanda kutip. Ya. Artinya masyarakat kita menolak. Jadi masuknya narkoba ini karena banyaknya permintaan, gitu. Itu peran kita masyarakat, ya. Kalau menurut Pak Henry sendiri, apa sih sebenarnya masalah utama sehingga narkoba ini kok nggak beres-beres di negeri kita ya Pak Henry? Ya, pertama masih banyaknya permintaan, itu satu ya. Dari situ tadi saya katakan kalau kita berhasil menekan jumlah permintaan, artinya bisa mencegah sehingga masyarakat kita menolak, itu satu. Yang kedua, kita mencegah narkoba ini masuk ke Indonesia, menjaganya di pintu masuk ya. Nah, kita menjaga pintu masuk ini, itu salah satu tingkat kesulitan yang sangat tinggi ya, karena pintu masuk kita nih istilahnya berjuta pintu ya. Berjuta pintu. Yaitu pelabuhan laut ya, pelabuhan konvensional ya. Yang kedua, semestinya kita sudah mulai melakukan strategi mencegah dari negara asal ya. Artinya mungkin dalam hal ini mungkin ada perwakilan BNN atau atas kepolisian yang khusus membidangi narkotik di negara-negara asal yang diduga akan mengirimkan ke negara kita gitu. Satu juga yang disoroti masyarakat dan membuat kita kadang miris ya Pak Henry adalah keterlibatan oknum petugas sendiri yang harusnya untuk mengatasi ini tapi ternyata terlibat di dalamnya. Bahkan tak jarang informasi berita tentang adanya peredaran di dalam lapas. Nah, hal-hal seperti ini bagaimana caranya Presiden Prabowo untuk bisa menindaknya? Karena ini kan sangat non teknis sekali begitu Pak Henry. Oke. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada keterlibatan oknum, itu satu ya. Tapi saya tertarik mengenai peredaran narkoba dari lapas ya. Tempat pengendalian bisnis narkotik yang paling aman dan paling banyak ya, narkotik di Indonesia ini dikendalikan dari dalam rutan atau dari lapas ya. Mungkin supaya bisa juga menjadi perhatian dari Menteri Pemasyarakatan ya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ya. Tolong tunjukkan dengan saya di
lapas mana di rutan mana di Indonesia ini yang bebas dari peredaran gelap ya. Artinya bukan hanya mengendalikan dari dalam, tapi beredar juga di dalam. Nah, saya tertarik yang perlu menitik beratkan terkait dengan peredaran atau pengendalian dari dalam. Pengendalian dari dalam itu dengan menggunakan alat teknologi, dalam hal ini handphone ya. Nah, selagi di semua lapas, semua rutan tidak dijadikan blank spot area ya, artinya HP tidak bisa difungsikan dari dalam ya, maka peredaran pengendalian narkotik dari dalam lapas dan dari rutan ini, kalau sekarang 70% pengendalian bisnis narkotik ini, sindikat narkotik dari dalam rutan atau dari dalam LP, itu bisa akan menjadi 100% dikendalikan dari dalam ya. Nah, dengan cara itulah maka pengendalian tidak bisa digunakan. Mereka selalu memberikan jawaban yang klasik, bahwa di sini, di LP ini, di rutan ini tidak boleh membawa HP. Itu teori. Tapi dalam praktek, kasih saya kesempatan, saya bawa karung 10 masuk ke satu rutan, 10 karung itu bisa penuh. Saya keluar bawa HP gitu. Ya. Masyarakat juga menyoroti yang kasus Amarzoni itu, Pak Henry. Itu Amarzoni yang awalnya, nggak tahu ya, kecanduan, kemudian ternyata malah menjadi pengedar dan akhirnya dipindahkan lapasnya. Hal-hal seperti ini tuh mengapa ya kerap terjadi ya Pak Henry? Ya, di rutan itu selama ini ya, tapi sekarang saya sih berharap dengan Menteri Pemasyarakatan yang baru ini akan berubah lah ya. Selama ini menjadi sekolah tinggi ilmu kejahatan sebetulnya, kalau tidak berlebihan saya katakan demikian. Orang masuk, dia sekedar kena kasus jamret misalnya, tapi di dalam dia belajar, bahkan keluar nanti dia bisa menjadi nodong ya, atau merampas ya, perampok. Kemudian orang yang tadinya penipuan nilai berapa, akhirnya dia malah menjadi profesional ya. Nah, ini kenapa? Karena pengawasan di dalam ya, dan sistem pemasyarakatan atau sistem pembinaan terhadap para narapidana atau para tahanan ini yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Kadangkala juga peredaran itu kerap terjadi di kalangan artis ya Pak Henry ya. Apakah ini karena gaya hidup yang masih saja menjadi salah satu faktor utama sehingga terjadinya adanya narkoba di kalangan artis Pak Henry? Sebetulnya nggak bisa juga, karena mereka public figure ya. Kalau ada satu orang artis yang pakai itu terpublish ya. Tapi padahal warga masyarakat yang lain mungkin ada 1000 kali lebih banyak dari jumlah artis. Untuk itu mungkin kepada para produser ya, itu bisa mengenakan sanksi bagi artis yang terlibat. Mereka di blacklist ya. Jadi mereka mungkin nggak bisa main dalam sekian film dan sebagainya gitu. Ini nggak, karena justru dia keluar justru jadi populer, malah menjadi laris gitu. Satu juga yang masyarakat ingin supaya ini segera selesai, mungkinkah kita harus melihat dari bandarnya ya Pak? Karena kadang kan begini ya, ketika polisi mengungkap narkoba peredaran ini, ketika si kurirnya dimintai keterangan, kadangkala kurir ini mendapatkan dari siapa, awalnya barang ini dari siapa, prosesnya seperti apa nih nggak ketahuan gitu Pak Henry, terputus gitu untuk bisa tahu pertamanya ini siapa yang mengirimkan. Nah ini gimana ya untuk membuat mata rantai ini tersambung dan ketahuan, ketemu bandarnya? Oke. Sindikat narkotik ini memang sistem sel yang terputus ya. Dan modus operandi mereka yang berubah-ubah. Ya, mereka melakukan kejahatan ini dengan cara yang konsepsional dan sistematis. Kemudian dengan dana yang tidak terbatas, dengan modus operandi yang berubah-ubah. Sehingga makanya tingkat kesulitan mengungkap kasus narkotik jauh lebih sulit dari mengungkap tindak pidana korupsi, TPPU dan sebagainya. Ya. Jadi kalau dulu nggak dilirik orang untuk di Direktorat Narkotik ya, tapi sekarang justru polisi-polisi pilihan yang mengemban tugas itu ya, karena tingkat kesulitannya relatif lebih tinggi. Ya, dengan sistem sel yang terputus ya, menghadapi sindikat yang dengan modus operandi yang berubah-ubah, menghadapi sindikat dengan cara yang sistematis, konsepsional, dan juga menghadapi sindikat dengan dana yang tidak terbatas. Sementara kita sebaliknya gitu. Ini harus diimbangi dengan cara yang sama. Kalau Granat bagaimana Pak Henry untuk bisa mendukung, mensupport Presiden Prabowo agar bisa memberantas narkoba ini sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo, Pak Henry?
sudah barang tentu granat ini tujuannya adalah di dalam anggaran dasarnya adalah untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran akibat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk mencapai tujuan itu, Granat melakukan kerjasama, mendukung segala upaya pemerintah dalam kaitannya dengan P4GN. Ya. Dan Granat selalu bersinergi mulai dari tingkat DPP dengan BNN RI, dengan Kepolisian Negara RI, sampai terstruktur ke bawah. Karena Granat ini sampai di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia ini. Besok malam saya akan berangkat ke Palu untuk meresmikan hasil musda DPD Granat Palu dan beberapa kabupaten. Jadi kami selalu bekerja sama, dan bahkan bukan hanya sekedar kami punya MOU dan selalu koordinasi antara saya dengan Kepala BNN, antara pengurus DPP Granat dengan semua deputi yang terkait di BNN. Begitu juga di bawah di DPD dan BNN provinsi, termasuk kabupaten kota. Semoga saja upaya ini kita bersama-sama perangi narkoba, kita selamatkan anak muda Indonesia, kita selamatkan Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah lagi. Pak Henry, terima kasih banyak ya Pak, sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu Pak Henry, selamat malam. Amin. Terima kasih.